Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kul harama ma lam ya'kul al harama wa man qarana al ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi. Ya Aliyu man qara'al qur'ana wa lam yahilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal lazina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya Aliyu, duhai Ali, anak pamannya Abu Thalib punya anak, salah satunya namanya Ali. La yazalu, senantiasa al-mu'minu, orang yang beriman, selalu tuh tidak henti-hentinya, terus-terusan, senantiasa. Al-mu'minu, orang mukmin, orang yang beriman, min fi ziyadatin, bertambah-tambah. Orang mukmin mah selalu bertambah, jangankan kurang, sama aja enggak, nambah terus. Fi dinihi, pada agamanya selalu tambah terus, pengetahuan tentang agamanya tambah, ibadahnya tambah, deketnya sama Allah tambah terus. Cuman kita mukmin atau bukan ini gitu ya. Kalau ngaku mau udah, Pak. Saya orang mukmin itu mengaku mulu. Kalau diakuin sama Allah apa enggak kita orang mukmin ya? Nah, itu yang belum kita tahu tuh. Kalau orang mukmin mah tambah terus agamanya, pengetahuannya, ibadahnya, dekatnya sama Allah tambah terus. Malam yakul, selama ia tidak makan al harama, akan yang haram. Asal jangan makan haram aja dah, ilmu agamanya tambah terus, ibadahnya tambah terus, dekatnya sama Allah tambah terus, kuat Islamnya tambah terus, tebel imannya tambah terus. Asal jangan makan yang haram. Makan aja yang haram, nah itu dah tuh yang nyebabin kita durhaka tuh. Di dalam tubuh kita ada barang yang haram. Lan yadkhulal jannata lahmun nabata minal harami, tidak makan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Lan yadkhulal jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Enggak bakalan masuk surga kata Nabi. Kudu hati-hati banget. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu. Waman, dan siapa orang, mau laki mau perempuan, mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat, pokoknya orang aja dah. Faraqo, yang menjauhi, al ulama, akan ulama. Siapa orang yang menjauhi ulama, ogah ngaji,
Kalau nggak mau ngaji ya udah jangan nyakitin ulama, jangan nyakitin kiai. Ulama nih, ulama yang bahasa Arab, ulama tuh pakai bahasa Arab, bukan ulama yang bahasa Indonesia, bukan. Kalau ulama bahasa Indonesia kan yang o sama e. Iya. Soekarno tuh gitu ya. Tulisannya kan begitu. Bacanya Soekarno. Bukan ulama yang itu mah itu mah huruf kalau itu mah. Siapa orang yang menjauhi ulama, apalagi nyakitin, dia nggak ngaji aja. Mata niscaya mati kolbuhu oleh hatinya, mati hatinya, nggak bisa nerima nasihat. Hati kalau udah mati tuh nggak bisa nerima nasihat. Padahal katanya itu unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan orang, jangan kamu lihat siapa orang yang mengatakan. Biar anak kecil kalau ngomong bener terima, kalau hatinya hidup. Kalau hatinya mati, jangan anak kecil yang ngomong. Kiainya ngomong nggak diendain sama dia, udah mati hatinya, nggak mempan sama nasihat. Wa amiyah, dan buta mata hatinya, mata kepalanya buta. Anta'atillahi ta'ala, jauh dari mentaati Allah Ta'ala. Hatinya mati, nggak bisa taat sama Allah, nggak bisa taat sama Allah, nggak bisa taat sama Rasul, nggak bisa taat sama Rasul, nggak taat sama ulama. Ya aliyu man qara'al qur'ana walam yahilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal lazina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya aliyu, duhai Ali, man qara'a, siapa orang yang membaca Al-Qur'ana, akan Quran. Ada orang baca Quran, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, dan seterusnya. Alif lam mim aja 3 huruf. Alif lam mim, 1 huruf ganjarannya 10. Alif lam mim 30. Diulang-ulang sama dia. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. 60. Yasin 20. Yasin, 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 Yasin 40 balik. Bukan begitu. Sampai wa ilahi turja'un. Suruh baca Yasin 40 balik, Yasinnya doang dibaca. Tapi ada pahalanya 2 huruf juga. 20 ini. Kalau nggak punya wudu. Kalau dia punya wudu 25 ganjarannya. Lain lagi, Yasin tapi punya wudu, bukan 20 ininya, 25 kali 2 50. Asal pakai tajwid, ngerti tajwidnya. Alif lam mim, mana apa tuh? Ditahu sama dia. Oh ini mad lazim harfi musba. Tahu dia tajwidnya, dia tahu ilmunya, dapat ganjarannya. Alif lam mim, mana betul? Waduh, belum sampai di situ saya ngajinya, nggak dapat pahalanya. Kan belum nyampe ngajinya. Memang apa juga kudu tahu ilmunya. Man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Quran walam yahilla, dan dia tidak menghalalkan halalahu, akan halalnya Quran. Yang Quran bilang halal, dia nggak halalkan. Ini haram nih, kata Quran nih halal nih, dia bilang wah ini haram. Quran bilangin halal, dia bilang haram. Itu maknanya walam yahillah halalahu, dan dia tidak menghalalkan akan kehalalan Quran.
Walam yuharim, dan dia tidak mengharamkan haramahu, akan yang diharamkan Quran. Yang Quran haramkan dia nggak haramkan, dia terjang. Minuman keras, Quran bilang haram, dihalalin sama dia, diminum. Itu namanya dihalalin yang haram. Kana minal lazina, kana adalah dia, minal lazina terbilang dari orang-orang yang nabazu mencampakkan. Minal lazina nabazu terbilang dari orang-orang yang menyampakkan, yang membuang kitaballahi, kitab Allah, wara'a di belakang zuhurihim, punggung-punggung mereka. Orang yang menghina kepada Quran. Kalau yang halal dia bilang kagak halal, yang haram dia bilang halal, dibalik sama dia. Faslun fil wudu'i wassalati, faslun adapun ini yaitu satu pasal, satu ruang daripada ilmu. Fil wudu'i menerangkan tentang fadilah wudu, wassalati dan keutamaan salat. Ini lagi mau ngomongin keutamaannya wudu dan keutamaannya salat. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu ya aliyu istaqsi isbagul wudu'i fa innahu syatrul imani fa iza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i fa iza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin. Ya aliyu, duhai Ali. Belum ya. Qala nabiyyu, telah bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya aliyu, duhai Ali, istaksi, bersungguh-sungguhlah engkau, tuntaskan olehmu, bersungguh-sungguhlah oleh engkau, isbagul wudu'i, meratakan wudu. Basuh muka ratain dulu, jangan buru-buru. Basuhan yang pertama ratain semua muka, udah rapi rata, baru basuh yang kedua. Yang kedua udah rata, basuh yang ketiga, ratain dulu, baru pindah ke tangan. Jangan buru-buru. Masa wudhu baru 2 menit udah keluar dari kamar mandi? Jangan, kudu ratain dulu. Kalau wudhunya bener, ntar juga sholatnya khusyuk. Kalau wudhunya juga udah agak khusyuk, di sholatnya juga agak khusyuk. Kan udah diatur, suruh ratain wudhu, suruh khusyuk dalam berwudhu. Udah separuh tuh, tidak khusyuk udah terbuang dalam wudhu. Sebelum sholat wajib suruh sunnah qobliyah dulu. Yang agak khusyuk udah masuk dalam qobliyah. Ntar masuk di dalam sholat wajibnya udah khusyuk yang ada. Yang agak khusyuk udah kebuang tadi dalam wudhu, dalam sholat qobliyah gitu. Kalau masih ada kekurangannya juga udah ditambal sama sholat ba'diyah. Cuman jarang kita ngerjain qobliyah sama ba'diyah. Itu ya. Yang wajib udah males banget kayaknya. Ya. Apalagi yang qobliyah ba'diyahnya. Apalagi udah jam 2 ini gitu ya. Belum sholat isya ini. Entar dulu dah. Jam 4 bangun. Kayak udah azan subuh baru bangun. Komat terus nungguin juga, baru azan belum komat, nungguin komat. Pulusan lagi.
Jam 8 baru bangun. Begitu kalau kita ya. Iya, berat. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia meratakan wudu. Maka sesungguhnya dia wudu syatrul imani, sebagian imani sholat. Syatrul imani, sebagian daripada sholat. Iman tuh maknanya sholat. Wudu tuh sebagian daripada sholat. Faiza tawadda'ta, maka apabila engkau telah berwudu, fala tusrif, maka jangan engkau berlebih-lebihan, fil ma'i, di dalam air. Gunain air jangan berlebih-lebihan. Kalau air kita di rumah berlebih-lebihan makruh hukum. Kalau air wakaf digunain berlebih-lebihan, ada orang wakafin air di masjid, kita pakai berlebih-lebihan, haram hukumnya. Tinggal dilihat aja dah. Air wakaf bakal nyuci motor, air wakaf bakal nyuci mobil, ditarik selang. Wudu aja berlebihan nggak boleh, buat nyuci motor. Yang kalau nyuci motor pakai air masjid, jadi ampuh yang motornya gitu ya. Dipakai usaha lancar gitu, nah air masjid namanya juga. Kalau yang motornya NMAX nih, kayak yang legenda mah enggak. Biasanya nggak dicuci deh tuh, kecuali dicuci sama air hujan. Lagi jalan ke hujan sambil nyuci nih kalian. Legenda namanya. Motor kamu bebek apa soang, Mus? Bebek ya. Beli NMAX, Mus, yang bagus, beli, punya duit bakal apaan tuh? Sayang-sayang disimpan aja tuh duit. Lagi bawa bantal. Pakai nggak bosan. Ini belum orang. Mulai tidak hilang. Sayang banget punya duit pakai motor yang jelek dipakai. Saya orang supi, pelit kali mah ya, orang supi. Beli yang bagus. Tadi disimpan udah banyak, kena corona mati nggak dinikmatin tuh duitnya. Iya juga. Iya. Virus sudah nambah virus ya. Nambah lagi B117, lebih kuat dari yang duluan. Gitu. Kudu siap-siap kita, yang belum kawin buru-buru kawin. Iya juga. Ini nungguin apaan lagi udah ya. Buru-buru. Motor yang jelek jual, beli yang bagus. Belum kawin, buru-buru kawin. Asal jangan ngaji kita diusir gitu aja ya. Yang pengen nambah. Ya pengen nambah juga kalau laku itu juga ya. Faiza faragta, maka apabila engkau telah selesai mintuhrin, dari berwudu. Kalau udah selesai wudu, fakra, maka bacalah olehmu. Ali, kalau udah selesai wudu, bacalah oleh kamu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan segitu, bukan. Ada tulisannya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan belum hafal itu ya.
Udah, masa iya belum. Baca itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai selesai maksudnya. Min ba'di sesudah ghuslil qadama ini mencuci dua kaki. Kalau udah mencuci dua kaki berarti udah rapi wudu. Nah, ya itu baca itu. Berapa bacanya? Asyra marratin 10 kali. Ya doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai 10 kali baca. Lama doanya berdiri. Ketinggalan. Apanya? Salat maghrib ketinggalan. Ya wudunya jangan pas sudah azan, udah komat. Sebelum azan. Belum azan nih. Siap-siap. Kita udah wudu. Lah wudunya pas komat. Imam begitu. Biasanya begitu kan. Kalau komat nih Baru pada ngudu. Pas sudah komat baru wudu. Iya. Jangan dibaca udah. Tinggalan. Emang itu yang kita cari itu ya. Emang itu alasan kita tuh. waduh ketinggalan. Ini mah kalau waktunya masih ada, masih panjang. Kita belum azan udah wudu gitu. Kalau udah komat baru wudu mah ya jangan dibaca, udah jamaahnya ketinggalan. Bagi orang yang pahalanya dikit nih, pahala saya masih dikit, banyakin pahala, baca ini 10 kali gitu. Kalau yang udah banyak mau ngurangin pahala jangan dibaca. Pahala saya udah banyak banget, pengen dikurang-kurangin ini, udah jangan dibaca ini. Kita pengen ngurangin, pengen nambahin. Pengen nambahin, baca dah. Kalau pengen ngurangin pahala udah kebanyakan jangan dibaca. Gituin aja. Ada orang azan di kuburan, ada yang tolak tuh. Azan di kuburan emang mau sholat, orang mati, udah mati mau disuruh sholat aja. Enggak. Ini mah azan zikir namanya. Azan zikir bukan azan sholat. Boleh dibaca atau diazanin tuh mayit, boleh enggak. Kalau yang orang tuanya banyak pahalanya ya udah jangan diazanin. Udah kebanyakan pahala orang tua saya. Gak usah diazanin, jangan dikomatin. Ya kalau masih pahalanya masih dikit, merasa dikit pahalanya ya azanin, nambahin pahala. Kan ada orang ngomil azan di kuburan ya, pahalanya udah banyak banget tuh orang. Asra marratin 10 kali. Yufarrijullahu niscaya melapangkan oleh Allah hammaka duka citamu. Hilang duka cita, kesengsaraan hilang, miskin hilang, penyakit hilang. Hammaka aja duka cita. Bisa jadi kemiskinan, bisa jadi gundah gulana di hati. Itu hilang kalau baca itu, Allah hilangin. 10 kali bacanya. Lah kan manfaatnya besar tuh. Ilokan apa enggak ketarik? Ilokan enggak ketarik itu. Yufarrijullahu hammaka, Allah lapangkan hammaka akan duka cita kamu. Kesusahan kamu dihilangin sama Allah. Ya aliyu iza paragta minat taharati fahuz ma'an wamsah biyadaika raqabataka. Ya aliyu, duhai Ali, iza parogta, apabila engkau sudah selesai minat toharoti, dari berwudu, udah selesai wudu, fahuz, maka ambil olehmu ma'an akan air. Ambil air pakai tangan, ambilnya. Ambil lagi air. Udah selesai wudu, udah basuh kaki, udah selesai, ambil wudu. Ambil air. Wamsah, dan usapkan olehmu
Wamsa dan sapulah oleh kamu, usaplah oleh kamu biyadaika dengan dua tanganmu. Rokobataka akan tengkokmu. Ini ya, aduh ini gini. Nah gitu tuh. Belakangnya tengkoknya usapin air. Sama 3 kali juga. Terakhir tuh dia tuh. Habis basuh kaki. Wamsah dan sapu oleh kamu biyadaika dengan dua tanganmu, rokobataka akan tengkokmu, leher belakang. Wakul dan baca oleh kamu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Tambahin nama yang tadi tuh. Habis apa? Habis inna anzalna. Tambahin lagi tuh. Barisin biar bisa dihafalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Tambahin yang tadi tuh, inna anzalna, tambahin itu. Summa unzur, kemudian pandanglah olehmu ilal ardi ke tanah, ke bawah. Habis itu nengok ke bawah. Wakul dan ucapkan oleh kamu. Nengok ke bawah, nunduk, tunjukin tawadu sama Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Wakul, ucapkan oleh kamu, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Tambahin lagi itu, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Tambahin itu. Fa inna, maka sesungguhnya man qala, siapa orang yang berucap haza, akan ini bacaan, ghafarallahu, niscaya mengampuni oleh Allah, lahu, baginya. Kalau dia baca itu tuh, ghafarallahu lahu, niscaya mengampuni oleh Allah lahu, baginya, kula sogiratin, tiap-tiap dosa kecil, wa kabiratin, dan dosa-dosa besar. Banyak dosa kita ya, yang kecil yang besar banyak. Baca itu biar rontok dosanya. Waduh, ini kepanjangan, yang pilih yang mana? Kalau ini kepanjangan, pilih salah satu. Inna anzalna 10 kali panjang amat ini ya. Ya pilih yang paling pendek. Asyhadu anna Muhammadan abduka. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Pendek kan tuh. Iya, baca itu. Yang bagus digabung semuanya baca. Kalau nggak mampu rasanya kelamaan, ya separuhnya aja. Pilih aja yang mana yang paling disukai, yang pendek yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
mubtilatu tayamumi. Mubtilatu yang membatalkan, tayamumi tayamum. Walaupun nggak ngangkat hadas, bisa batal juga tayamum gitu. Ngilangin hadas mah nggak bisa, tapi bisa batal. Bisa hilang tuh tayamum. Mubtilatuhu yang membatalkan tayamum salah satu yaitu 3. Kullu ma abtalal wudu'a. Kullu ma setiap apa saja abtala yang membatalkan wudu'a akan wudu. Yang membatalkan wudu batal juga buat tayamum. Kan wudu batal kalau nyolek perempuan. Batal juga buat tayamum gitu. Kentut, tipis, buang air besar batal wudu. Pokoknya keluar sesuatu dari kubul dan dubur bisa batalin wudu, batalin juga buat tayamum gitu. Sama tuh, kullu ma abtalal wudu'a, setiap yang membatalkan wudu batal juga buat tayamum gitu. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i, melihat air. Orang wudu ngelihat air batal tayamumnya, ganti wudu gitu. Habis tayamum ada air. Ini bisa begitu? Bisa ya. Habis tayamum hujan gede. Ya udah batal ganti sama wudu. Wudu mah apa? Itu air hujan. Air hujan itu air yang baru turun dari atas, higienisnya udah terjamin. Jarang yang berani minum. Siapa yang berani jamin ini higienis? Siapa nih? Ada nih yang jamin. Ini air apa disuling nih jadi begini nih? Kan nggak ada kamera ya, biarin kita pes dia. Air apa? Air kali? Apa air apa disuling? Jadi jernih. Dibungkus begini. Siapa yang jamin ini higienis gini? Kan nggak ada nih. Tapi nikmat banget buat kita. Yang turun dari Allah, malaikat Israfil langsung yang turunin. Allah yang turun dari atas. Nggak ada yang berani. Sampai kehujanan lari juga kita. Takut apa ya kita ya? Kagak percaya kita sama Israfil. Enggak percaya. Walaupun apa juga. Yang ngatur hujan siapa yang ngatur hujan? Iya. Hah? Mikail. Saya nyebutnya Israfil dia. Mikail ngatur hujan, ngatur rezeki itu Mikail. Kita nggak berani minum air hujan. Ya. Kalau dulu tuh orang kalau air maninya encer ditadangin tuh air hujan. Tapi jangan dari genteng, langsung tadangin di gelas, kira-kira setengah gelas dikasih jinten yang hitam. Ini masukin 3 butir gitu. Terus di apa namanya? Difermentasi semalaman. Diminum. Air maninya jadi kental. Enggak buru-buru ejakulasi. Air hujan doang. Ini enggak bisa bikin begitu. Praktekin dah. Kalau nggak ada jintennya, air hujannya aja. Kita taruh setengah gelas, taruh diimbunin semalaman tuh. Ya genteng kayak di mana gitu yang kena embun. Ntar pagi-pagi minum. Kayak pencemaran kita mah kita Kita nggak berani minum air hujan apa ya? Anaknya mau mandi air hujan dimarahin makan mama. Kalau hujan tersakit gitu. Loh kan Mikail bikin air bikin penyakit gitu ya. Kagak. Ini mah Cina yang bikin ini. Iya. Tapi kita percaya. Dari laut atas tuh diturunin hujan. Kalau dia masuk ke tanah, diserap sama pohon rambutan, berbunga tuh pohon rambutan. Iya. Buat sama pisang, paya semuanya berbuah. Tajam sama air hujan. Tapi kalau dia masuk ke mulut ular, dikeremin jadi enzimnya dia tuh si ular jadi berbisa. Tuh air hujan kayak begitu ya.
Kalau di kampung tuh orang bikin itu. Daerah-daerah yang panas jarang turun hujan tuh bikin kolam gede depan rumahnya. Buat nadangin hujan. Cukup buat setahun gitu ya. Di kampung orang pakai, di sini nggak mau. Mau. Takut kita mau hujan. Mampir dulu. Yang mau hujan gede sama gerimis kita takut. Gerimis kita lari ya. Nah, itu kan di joknya itu di bawah jok pada bawah itu kan plastik itu ya. Iya. Plastik hujan. Iya. Tapi kalau air yang udah air hujan nyerap ke tanah, terus kita sedot ke atas, kita mau pakai itu. Air hujan juga sih, udah nyerap ke tanah kan ya. Tapi tanah kita sedot ke atas baru kita berani minum. Kalau yang asli enggak. Yang ngeledek kita mah Mikail. Mikail lagi. Kayak orang ngeledek kita Mikail. Ru'yatul ma'i melihat air. Habis tayamum ngelihat air ya ganti tayamumnya sama wudu gitu. Fi ghairi salati bukan di dalam salat. Kalau lagi salat enggak. Kita tayamum nih. Di salat Allahu Akbar turun hujan. Itu ngelihat air namanya. Batalin nggak nih? Ya enggak. Kalau udah sholat mah terusin. Kalau masih di luar sholat, kalau udah lagi sholat jangan dibatalin. Terusin aja. Li'anna tayamuma, karena bahwasanya tayamum badalun, pengganti wudu. Tayamum itu kan cuma pengganti. Namanya badal namanya. Udah jadi bahasa kita tuh. Badalin ya. Wal ma'u aslun. Air itu asal. Yang asli kan dia air. Kalau ada yang asli, penggantinya ya gugur. Pamata hasolal haslu batolal badalu. Pamata maka apabila hasolal aslu ada yang asal yaitu air, batolal badalu maka batal penggantinya. Itu tayamum. Tayamum itu kan pengganti, badal namanya. Kalau air tuh asal, yang airnya asal ada air, ya udah tayamumnya batal, ganti mau wudu. Yang kedua, yang ketiga ar-riddatu yaitu kelakuan murtad, sifat murtad. Ridha tuh pindah agama, keluar dari agama. Bisa dengan niat, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan ucapan misalnya aku pindah agama, batal tayamumnya. Niat doang. Atau enggak niat ngomong, iseng dia. Pengen pindah agama, sekali-sekali ya gitu. Pengen pindah agama dari Islam ke agama yang lain, batal tayamumnya. Li'anna tayamuma, karena bahwasanya tayamum layar paul hadasa. Layar pa'u tidak menghilangkan hadasa akan hadas. Tayamum itu nggak bisa mengangkat hadas. Wa innama yustabahu bihi sholatu. Wa innama sesungguhnya yustabahu dibolehkan bihi dengan tayamum as-sholata akan sholat. Itu cuma bolehin sholat, bukan ngilangin hadas. Kalau wudu kan ngilangin hadas. Hadas kecil jadi hilang sama wudu. Kalau tayamum nggak ngilangin hadas, dia cuma bolehin sholat. Tayamum itu buat sekedar membolehkan sholat aja, bukan ngilangin hadas. Wal murtadu, dan orang yang murtad, laisa min ahli istibahati, orang yang murtad itu bukan ahli istibahati, dibolehkan. Bukan ahli istibahah dia. Dia murtad. Tayamum itu buat membolehin sholat, namanya istibah namanya. Membolehkan sholat tuh namanya istibah. Orang yang murtad laisa min ahlil istibahati, bukan ahlinya dibolehkan, bukan. Dia murtad, begitu sanksinya. Orang murtad tuh bahaya ini. Kudu disuruh tobat. Kalau dia balik ke Islam, ngucap syahadat lagi. Kalau dia nggak mau, dibunuh. Pemerintah yang bunuh tapi yang begini
nggak dijalanin yang begini mah ya. Orang murtad tuh suruh taubat, kalau dia nggak mau dibunuh. Kalau dia balik lagi ucap syahadat, Islam lagi. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Nanti bab murtad itu di dalam kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, nanti ngajinya babnya di sono jadinya Sulamut Taufik bab murtad. Biar nggak acak-acakan. Hukumul jarihi. Ini halaman berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib itikad. Wajib itikad Yang baru sini kan tengah. Hah? Yang tengah ini. Wajib itikad mustahil. Wajib itikad mustahil gitu. Ketujuh jadinya. Iya. Keenam. Keenam. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alami, barunya alam. Hudus itu baru, alami itu alam. Kudu yakin bahwa alam ini adalah baru. Artinya dulunya nggak ada. Gunung kagak ada. Gunung kan alam namanya, langit itu alam. Kita nih alam juga. Ini manusia nih alam namanya. Pohonan alam, tanah alam, air alam, gunung alam, lautan alam. Kudu kita yakini bahwa alam ini semuanya baru. Artinya baru, dulunya nggak ada. Dibikin nama Allah baru ada. Apa yang mau diajari nama orang ini nih? Kalau jangan sampai kita anggap bahwa alam ini kodim. Alam itu nggak ada permulaannya. Jangan ambil begitu maksudnya tuh. Sebab kalau kita beranggapan bahwa tuh alam ini adalah kodim, nggak ada awalnya, berarti boleh disembah dia. Nyembah gunung boleh, kan dia kodim gunung. Nyembah lautan boleh, nyembah pohonan besar boleh. Enggak, alam ini kudu diyakini baru. Kalau alam ini baru berarti ada yang bikin. Dulunya nggak ada, baru diciptain ada. Kudu yakin begitu. Kalau kita nggak yakinin begitu, alam ini kodim. Kalau alam ini kodim boleh disembah. Ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah laut, ada yang nyembah pohon padi, ada yang nyembah matahari. Gitu ya. Emang apa matahari disembah? Lah hebat dia. Pakaian basah jadi kering. Pohonan bisa jadi berbunga. Ntar udah berbunga dimatengin sama bulan. Matahari cuma bikin bunga, yang matengin tuh bulan. Yang bikin merah rambutan tuh bulan. Hebat banget tuh matahari. Badan kita kalau pagi-pagi dijemur dapat vitamin D gitu ya. Orang iya. Pada berjemur tuh kita pakai bawa bangku ke depan rumahnya. Iya. Yang tangannya udah begitu tuh, Iya. begini ya, kayak gitu sebelah udah begini nih ya, baru berjemur. Kemarin mah enggak. Yang pantat tepos, dengkul lancip, ya betisnya udah kecil, perut buncit gitu. Ini udah ngamper nih gini ya. Efek kayak ini, kayak terong kejemur gitu. Udah tuh tangan udah begini tuh nih ya. Kaki diseret sebelah, ya udah nih, udah mulai sadar tuh, matahari vitamin D berjemur gitu ya. Pagi-pagi udah pada berjemur jam 11 tuh ya. Ada juga yang sehat berjemur juga, takut corona. Hebat banget tuh matahari kalau begitu, ya kudu disembah ini, kudu disembah. Kalau hebat, jangan nyembah mataharinya, yang bikin. Tanya. Itu yang bikin matahari disembah.
Kalau Mpok Indun bisa bikin kue apem, enak banget tuh. Mana munjung banget lah gitu ya. Cetakannya munjung gitu. Cakep banget cetakannya. Jangan kue apemnya yang disembah. Mpok Indunnya. Yang bikin kue apem tuh Pak Indunnya sembah. Jangan kue apemnya disembah. Yudi nggak kenal kue apem, dia mah gemblong. Gemblong dia taunya tuh. Dan naruh dulu kita Puncak. Kue apem dia belum ngerti. Lupa. Udah lupa. Pernah sih ngerti, cuman dulu belum hidup dulu. Belum tenget jadinya ya. Matahari juga begitu. Kalau matahari hebat jangan disembah, sebab matahari itu baru, bukan kodim. Kalau kodim mah asalnya emang udah dari dulu ada, nggak diciptain. Jadi boleh disembah kalau di kodim mah. Tuh, jangan sampai kodim tuh. Artinya bahru, sekalian alam. Ketujuh, wajib i'tiqad, wajib yakin. Mustahil kidam, sekalian alam. Mustahil, nggak mungkin kidam, nggak ada awalnya. Kidam tuh nggak ada awalnya. Sekalian alam, semua alam jangan dibilang kidam. Sama kayak tadi, kalau ini alam ini kidam, boleh disembah dia jadinya. Kan dia kidam, nggak ada awalnya. Sama kayak Tuhan nggak ada awalnya. Kedelapan, wajib i'tiqad la ta'sira syai'in minal kainati bi tab'ihi. Wajib i'tiqad la ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Artinya, wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Nggak ada yang memberi bekas. Kalau kita minum obat, sakit jadi sembuh. Obat nggak memberi bekas, nggak. Bukan obat yang nyembuhin. Yang nyembuhin siapa tuh? Allah. Kudu Allahnya sebut. Ini makan cabai pedas, yang medesin siapa tuh? Allah, bukan cabai. Kita motong putus, bukan pisau yang mutusin, tapi Allah yang bikin putus. Kalau nggak Allah putusnya juga nggak bakalan putus, walaupun pisaunya tajam juga. Nah, kudu begitu tuh keyakinan kita tuh. Ini makan nasi kenyang ini, yang ngenyangin siapa tuh? Nasi kalau kita mah. Bukan nasi yang ngenyangin. Banyak wali-wali kan nggak pernah makan. Cukup baca qul huwallahu ahad 3 kali kenyang. Sama kekuatannya kayak kekuatan kita makan, bahkan lebih kuat. Baca kulhu 3 kali, sholat malam semalaman suntuk, baca Quran semalaman suntuk, kuat. Baca kulhu doang 3 kali, kita udah gemblong, gorengan masuk. Nggak kuat, kita begadang semalaman pada molor juga. Baca juga sih Quran, baru 2 baru 2-3 baris sudah angop mulu, banyakan angopnya gitu baca Quran. Emang begitu kita mah. Jadi bukan nasi yang bikin kenyang, tapi yang bikin kenyang itu Allah. Ini orang baca qul huwallahu 3 kali kenyang, kita mah 2 piring nggak kenyang. Jadi jumlah sekalian aqaid ini 50 aqaid. Maka lazim. Udah segitu aja. Kebanyakan ngajinya ya. Sampai 3 kitab gitu.